Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Pandari. Saya dari kelas MJ 52 dan di sini juga saya akan mempresentasikan di mana tugas UAS untuk dosen Bapak Joko Suharyanto SEMCPOD. Dan di sini juga saya akan mempresentasikan tentang desain tata letak sirkuit terpadu atau singkatannya DTLST. Untuk yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, di mana UU DTLST disahkan pada bulan Desember bersamaan dengan UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain industri. Tujuan dibentuknya UU DTLST adalah memberikan hak eksklusif dari negara Republik Indonesia kepada seorang pendesain atau pemilik sirkuit terpadu atas hasil kreasinya untuk memakai atau membuat, menjual, mengimpor atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain tata letak sirkuit terpadu selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Dan untuk pengertian desain tata letak sirkuit terpadu yaitu ada di mana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, pengertian desain tata letak sirkuit terpadu dibagi menjadi dua jenis, yaitu desain tata letak atau sirkuit terpadu. Desain tata letak adalah penciptaan tata letak tiga dimensi dari berbagai elemen. Setidaknya satu di antaranya merupakan elemen aktif dan beberapa atau semua ini terkoneksi pada sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu yang merupakan produk di mana dalam bentuk jadi atau setengah jadi, bentuk di mana terdapat elemen, setidaknya salah satunya adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berhubungan dan terintegrasi dalam bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menciptakan fungsi elektronik. Sejarah dan perkembangan DTLST di Indonesia yaitu adanya sejarah konsep DTLST lahir pada tahun 1984 di Amerika Serikat melalui Semiconductor Chip Protection. Pada awalnya Jepang merupakan sasaran utama dari pengaturan DTLST sebagai pesaing utama Amerika Serikat. Namun dalam perkembangannya Jepang kemudian mengikuti langkah Amerika Serikat dengan mengkopi SCPA. Setelah itu bangsa-bangsa sepakat untuk membentuk suatu perjanjian Treaty on Intellectual Property in respect of an circuit, Washington Treaty pada tahun 1989 guna membuat pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DTLST. Prinsip-prinsip perjanjian tersebut lebih lanjut diakomodasikan di dalam TRIPS di setiap peserta TRIPS yang dalamnya terdapat Indonesia sebagai salah satu anggotanya. Berdasarkan persetujuan peserta TRIPS harus meratifikasi perjanjian tersebut dan mengundangkannya sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di masing-masing negara. Nah, salah satunya ada hal yang diatur dalam TRIPS tersebut adalah mencantumkan pengaturan tentang DTLST. Di Indonesia, keberadaan DTLST diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang DTLST yang selanjutnya disebut UU DTLST.
Alasan dibuatnya UUD tersebut adalah untuk memenuhi syarat minimum yang terdapat dalam perjanjian TRIPS yang menghendaki agar setiap negara anggota WTO yang telah meratifikasi perjanjian tersebut untuk membuat peraturan tersendiri tentang DTLST. UUD DTLST sendiri merupakan undang-undang yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak DTLST yang diajukan dengan permohonan oleh pendesain atau badan hukum yang berhak atas DTLST. Dan mungkin peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari UUD ini kemungkinan hadir pada tahun 2006, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006 tentang tata cara permohonan DTLST yang selanjutnya disebut PPDTLST. Kehadiran PPDTLST tersebut diharapkan mampu menjadi solusi sehingga para pendesain yang menciptakan DTLST mengetahui secara pasti syarat dan prosedur pendaftaran DTLST. Indonesia sebagai negara perkembangan perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing, yang salah satunya adalah dengan memanfaatkan peranan desain tata letak sirkuit terpadu yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Berikut untuk pengertian dan dasar-dasar hukumnya. Ada pengertian sirkuit terpadu menurut pasal 1 ayat 1, itu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau utuh setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif. Dan untuk desain tata letak menurut pasal 1 ayat 2, di mana kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persaingan pembuatan sirkuit terpadu. Dan untuk pengertian dari hak desain menurut pasal 1 ayat 6 UU DTLST adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atau hasil kreasinya. Dan untuk pengertian lisensi menurut pasal 1 ayat 13 UU DTLST adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak kepada pihak yang melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak atau bukan pengalihan hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain tata letak sirkuit terpadu. Keuntungan dan kerugian bagi Indonesia dengan meratifikasi UU tentang HKI, yaitu ada dapat mengakomodir spesifikasi atau keunggulan produk sirkuit terpadu nasional, atau yang kedua memperbanyak produsen sirkuit terpadu untuk menjual produknya dan mempermudah kesempatan untuk update teknologi sirkuit terpadu. Dan adapun kerugiannya dari meratifikasi HKI dalam UU nasional, di mana kita akan dipaksa mengikuti standar sirkuit terpadu internasional dan harga jual akan menjadi lebih tinggi. Merek nasional tidak banyak dipakai sehingga banyak produk asing di pasar lokal. Dan begitupun untuk prosedurnya, pendaftarannya menurut BAB 3 UU DTLST yaitu ada pengajuan permohonan, di mana lanjut itu memenuhi persyaratan minimum, terus mendapatkan tanggal penerimaan, pemeriksaan administratif, publikasi permohonan, langsung didaftar. Di sini ada juga untuk pemeriksaan administratif, langsung melengkapi memperbaiki permohonan. Bila mana mungkin ada diperbaiki atau dilengkapi, ada oposisi pemeriksaan substantif berdasarkan oposisi. Lanjut mungkin ada baru tidak bertentangan dengan moralitas atau ketertiban umum.
atau tidak baru dengan pertentangan dengan moralitas atau ketertiban umum. Selanjutnya itu bisa jadi ditolak ataupun diterima, langsung dapat sertifikat. Dan untuk struktur UU DTLST berdiri dari 10 bab atau 43 pasal dengan rincian sebagai berikut, di mana bab 1 tentang ketentuan umum dari pasal 1 dan bab 2 tentang desain tata letak terdiri dari 5 bagian, di mana bagian 1 ini dalam desain tata letak sirkuit terpadu dengan mengatakan perlindungan terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 2. Dan bagian 2 tentang desain tata letak sirkuit terpadu yang tidak mendapat perlindungan terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 3. Bagian 3 tentang jangka waktu perlindungan DTLST terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 4, dan bagian 4 tentang subjek desain tata letak sirkuit terpadu terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 5, 6, dan 7. Dan bagian 5 tentang lingkup hak terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 8. Dan bab 3 tentang permohonan pendaftaran DTLST terdiri dari 5 bagian, di mana bagian 1 tentang umum terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 9, 10, 11, 12, 13. Dan bagian 2 tentang waktu penerimaan permohonan terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 14, 15, 16. Dan untuk bagian 3 tentang penarikan kembalian permohonan terdiri dari pasal 1 pasal, yaitu pasal 17. Bagian 4 tentang kewajiban menjaga kerahasiaan terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 18 dan 19. Dan bagian 5 tentang pemberian hak dan pengumuman terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 20, 21, dan 22. Dan bagian keempat tentang pengalihan hak dan lisensi terdiri dari 2 bagian, di mana bagian tentang pengalihan hak terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 23 dan pasal 24. Dan untuk bab kelima tentang pembatalan pendaftaran DTLST terdiri dari 4 bagian, di mana bagian 1 tentang pembatalan pendaftaran berdasarkan permintaan pemegang hak terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 29. Dan bagian 2 tentang pembatalan pendaftaran berdasarkan gugatan terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 30. Dan bagian 3 tentang tata cara gugatan terdiri dari 4 pasal, yaitu pasal 31, 32, 33, dan 34. Bagian 4 tentang akibat pembatalan pendaftaran terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 35 dan 36. Dan bagian bab ke-6 ada tentang biaya terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 37, dan bab 7 tentang penyelesaian sengketa terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 38, 39, dan 40. Dan bagian bab ke-8 tentang penyidikan terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 41. Bab 9 tentang ketentuan pidana terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 42. Dan bab ke-10 tentang penutup terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 43. Berikut gambar DTLST. Dan untuk pengalihan hak menurut pasal 23 ayat 1 UU DTLST, hak desain tata letak sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan 1 pewarisan, 2 hibah, 3 wasiat, 4 perjanjian tertulis, 5 sebab lain yang dibenarkan oleh perundangan, di mana mungkin jangka waktu perlindungan DTLST menurut pasal 4 UU DTLST perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun atau sejak tanggal penerimaan. Dan yang kedua ada dalam hal desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan selama 10 tahun. Dan yang keempat ada tanggal mula berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
dicatat dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu dan diumumkan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu. Dan untuk tata cara gugatan menurut pasal 31, di mana itu gugatan pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, dan gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dan Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan. Dan untuk Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama itu 2 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Dan untuk dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal gugatan, pembatalan didaftarkan Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. Dan untuk yang keenam ada sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama itu 60 hari dari setelah gugatan didaftarkan. Dan untuk yang ketujuh ada pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurus itu paling lama itu 7 hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan. Dan untuk yang kedelapan ada putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang. Dan putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dan untuk salinan keputusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 wajib disampaikan oleh jurus itu kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan yang diucapkan. Adapun biaya-biaya tarif pengurusan di mana ini ada permohonan pendaftaran UMKM, non-UMKM, permohonan petikan daftar umum, permohonan salinan sertifikat, ada UMKM, non-UMKM, dan untuk pencatatan pengalihan hak DTLSP, UMKM dan non-UMKM. Dan adapun penyidikan perkara menurut pasal 41 UU TLC dan selain pasal 41 itu selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia menyidik pejabat pegawai negara sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawab meliputi hak kekayaan intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dan untuk yang kedua itu penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang berwenang di mana melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan kebenaran dengan tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu. Dan untuk yang kedua ada melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu. Dan untuk yang ketiga permintaan keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu. Dan untuk yang keempat melakukan pemeriksaan atas pembukaan, pencatatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu. Dan yang keenam ada melakukan pemeriksaan di tempat tertentu diduga terdapat barang bukti pembukaan, catatan dan dokumen lain. Dan yang ketujuh ada melakukan penyitaan terhadap bahan atau barang yang hasil pelanggaran. Dan yang ke-8 ada meminta bantuan ahli dari rangka pelaksanaan. Dan untuk pasal 41 penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia.
Dalam hal penyidikan usaha selesai, penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia dengan meningkat ketentuan pasal 107 Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan untuk ketentuan pidana menurut pasal 42 UU DTLST, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 19 dan pasal 24 dipidana penjara paling lama 1 tahun dengan denda paling banyak 45 juta. Dan untuk yang ketiga, tindak pidana sebagai dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 merupakan delik aduan. Mungkin sekian dari saya untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.